Selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yuk kita mau menyanyi Aku Istimewa. Tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Nah anak-anak, inilah evaluasinya untuk minggu ini. 1. Setelah Maria mendapat berita dari malaikat, kemana ia pergi? 2. Apa yang terjadi pada Elizabeth ketika Maria memberi salam padanya? 3. Berapa lama Maria tinggal di rumah Elizabeth? Diisi ya setelah mendengarkan cerita ya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Mazmur 72 ayatnya 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Sekali lagi ya anak-anak, Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Nah anak-anak, minggu kemarin kita mendengarkan cerita peristiwa yang di daerah Yudea. Yudea ini wilayah, bukan kota. Imam Zakaria yang menjadi bisu karena dia berjumpa dengan malaikat ketika melayani di ruang Mahasuci. Nah, sekarang kita mau dengar cerita di kota Nazaret. Apa yang terjadi di kota Nazaret? Di kota Nazaret ada sepasang kekasih. Gadisnya
sedang datang ke tempat kerja calon suaminya untuk pergi ke tanah Yudea anak-anak. Dan dia menceritakan rencananya untuk pergi ke tanah Yudea. Calonnya juga mengatakan, "Ngapain kamu mau ke sana? Tempatnya kan jauh, sedangkan aku gak bisa anterin kamu. Lagi banyak kerjaan nih." Tapi gadis ini berkata bahwa dia ingin mengunjungi Bibi Elizabeth. Berapa lama ya gak tahu ya. Ya sudahlah, aku mau pulang. Aku sudah minta izin, sudah menceritakan rencanaku, dan kini aku mau pamit. Ya, hati-hati ya, Maria. Oh, ternyata gadis ini adalah Maria anak-anak. Berarti siapa laki-laki ini calon suaminya? Yusuf. Maria juga berpamitan sama papa mamanya bahwa dia mau ke rumah Bibi Elizabeth. Dan papa mamanya bilang, "Kalau rumah Bibi Elizabeth itu kan jauh, Maria. Coba yuk kita lihat petanya. Nazaret itu di atas, sedangkan Yudea itu di bawah. Jadi jauh sekali anak-anak." Dan Maria sedikit memaksa keinginannya bahwa ia mau ke rumah Bibi Elizabeth. Dan kedua orang tuanya pun bingung. Memang apa sih kamu mau ke sana sampai kamu begitu agak memaksa untuk ke sana? Memang Mama belum dengar kalau Bibi Elizabeth itu mengandung. Hah? Dan mereka kaget karena Bibi Elizabeth itu sudah tua tetapi masih bisa mengandung. Maria, kamu tahu dari mana bahwa Bibi Elizabeth ini mengandung? Dari malaikat. Dia kasih tahu aku kalau Bibi Elizabeth mengandung dan aku ke sana mau membuktikannya. Akhirnya Maria diizinkan juga oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua berpesan agar Maria hati-hati di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar, bisa sampai di tempat dengan baik. Nah, rumah Bibi Elizabeth ini cukup jauh. Perjalanannya lewat gunung-gunung juga anak-anak. Dan ketika sampai di rumah Bibi Elizabeth, Maria katakan, "Shalom. Shalom Bibi Elizabeth." "Hah? Bibi Elizabeth siapa ya?" Bibi Elizabeth menyambut Maria. "Shalom juga Maria." Dan ketika itu anak di kandungannya Bibi Elizabeth rasanya melonjak-lonjak, bergerak-gerak. Sepertinya sukacita sekali dengan datangnya Maria. Nah, makanya Bibi Elizabeth dengan penuh Roh Kudus mengatakan, "Hai Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkati buah rahimmu. Siapa sih aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Itu kata Bibi Elizabeth. Nah anak-anak, akhirnya Maria tinggal di rumah Bibi Elizabeth. Dan di sana mereka saling ngobrol. Ya, Bibi Elizabeth katakan, "Aku ini sudah tua tapi bisa mengandung. Ini semua karena anugerah Allah yang luar biasa." Dan itu terjadi pada waktu malaikat memberitahu Imam Zakaria yang sedang melayani di ruang Maha Suci anak-anak. Lalu Maria juga mengatakan, "Malaikat juga begitu bicaranya sama saya. Makanya saya datang ke sini untuk membuktikan bahwa benar-benar Bibi Elizabeth mengandung." Dan Bibi tahu enggak,
malaikat juga katakan loh bahwa saya juga akan mengandung juru selamat. Padahal saya kan baru tunangan dan belum menikah. Nah, terus kamu jawab apa Maria? Aku jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, karena aku kan cuma hamba. Ya, betul Maria. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat dengan begitu luar biasa sekali. Maka Maria akhirnya mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan karena Tuhan memperhatikan hambanya. Nah anak-anak, inilah kisah dua orang yang sedang mengalami mujizat besar. Satu yang sudah nenek-nenek tapi bisa mengandung. Yang satunya lagi baru tunangan udah mengandung. Tapi bukan berarti dia berzina, tetapi benar-benar mengandung dari Roh Kudus. Nah, anak-anak, Maria tinggal di rumah Bibi Elizabeth selama 3 bulan. Mereka saling menguatkan, mereka saling meneguhkan bahwa ini adalah perbuatan ajaib Tuhan. Dan pasti Tuhan buka jalan. Nah anak-anak, setelah 3 bulan Maria berpamitan untuk kembali lagi ke kampungnya di Nazaret. Nah anak-anak, Tuhan begitu ajaib. Kuasanya luar biasa dahsyat. Nyata di dalam hidup Elizabeth yang sudah nenek-nenek bisa mengandung. Dan demikian juga pada Maria. Tuhan yang ajaib juga nyata di dalam kehidupan kita anak-anak. Yo, coba kita tarik nafas. Ada oksigen gratis yang Tuhan berikan. Bayangkan kalau kita harus bernafas pakai tabung oksigen seperti waktu itu tuh. Ya, yang lagi wabah COVID. Banyak orang mencari tabung oksigen karena sesak nafas dan harus dibeli dengan mahal. Nah, kalau kita harus bayar, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membelinya setiap hari? Sedangkan kita bernafas dengan gratis selama 24 jam, selama berhari-hari, selama bertahun-tahun anak-anak. Dan yuk coba kita pegang dada kiri kita. Ayo anak-anak pegang. Rasakan anak-anak. Ada detak jantung kita. Jantung ini sudah diprogram oleh Tuhan. Bekerja juga selama 24 jam. Dari hari demi hari. Dari waktu demi waktu, dari tahun demi tahun, tidak pernah berhenti. Demikian juga dengan paru-paru kita. Bukankah ini keajaiban yang Tuhan berikan pada kita dengan luar biasa? Ini yang kita rasakan setiap hari anak-anak. Dan yang lebih ajaib adalah bagi yang percaya Tuhan Yesus, diangkat jadi anak-anaknya dan dijamin boleh masuk ke surga. Percayalah pada Tuhan Yesus dan ceritakan keajaibannya bagi banyak orang supaya mereka juga percaya dan mengalami keajaiban Tuhan, yaitu boleh menjadi anak-anaknya dan masuk surga. Nah anak-anak, inilah cerita untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bersyukur kalau kami menjadi anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi bagi orang banyak dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.